AC Milan tumbalkan Rade Krunic demi Morten Hjulmand usai gait Yunus Musa. AC Milan dikabarkan ingin menjual Rade Krunic lebih dulu sebelum mendekati Morten Hjulmand dari Lecce usai mendapatkan Yunus Musa di bursa transfer. AC Milan sudah lama dikaitkan dengan gelandang Lecce yang bernama Morten Hjulmand. Kala itu mereka mengincarnya untuk menggantikan Sandro Tonali yang gabung ke Newcastle United. Melansir dari Sempre Milan, klub yang berjuluk Rossoneri itu masih terus mengincar Hjulmand untuk musim panas 2023. Padahal mereka sudah mengamankan Yunus Musa dari Valencia. Namun kali ini mereka sudah menyiapkan rencana untuk mengamankan pemain asal Denmark tersebut. AC Milan ingin jual pemain terlebih dahulu. Rade Krunic adalah salah satu pemain yang siap dijual oleh Rossoneri, sebab pelatih Stefano Pioli sudah tidak ingin menggunakan jasanya. Krunic saat ini tengah menjadi incaran klub Liga Turki Fenerbahce, sehingga AC Milan bisa mendesak Fenerbahce untuk segera membungkus sang pemain. Langkah ini harus segera dilakukan sebab AC Milan tidak punya dana yang cukup untuk membeli Morten Hjulmand yang senilai 20 juta euro. Lebih lanjut, sang pemain kabarnya sudah membuka peluang bagi semua pihak yang berminat untuk mendekatinya di musim panas ini. Lecce di sisi lain sebenarnya belum ikhlas melepas gelandang berumur 24 tahun itu. Namun mereka tak bisa menahan kalau Hjulmand memang ingin pindah ke klub yang lebih baik. Hanya saja AC Milan masih harus berhati-hati sebab Sporting CP dari Portugal dan Borussia Dortmund dari Bundesliga Jerman juga sedang meliriknya. Berdasarkan WhoScored, Morten Hjulmand ternyata bukan gelandang sembarangan. Ia memiliki beberapa kelebihan yang bisa menjadikannya bintang di masa depan. Selama membela Lecce sejak 2021, potensi Hjulmand kurang bisa berkembang. Namun bila ia sudah berseragam AC Milan, performa Hjulmand pasti meningkat pesat. WhoScored melaporkan bahwa sang gelandang memiliki kemampuan yang sangat tinggi dalam hal tackle dan intercept, serta memiliki kemampuan yang cukup baik dalam hal konsentrasi. Ia juga pernah ditempatkan di dua posisi, yakni sebagai gelandang tengah dan sebagai gelandang bertahan. Namun rating posisi gelandang tengah lebih baik dibanding saat ditempatkan sebagai gelandang bertahan. Hjulmand juga memiliki kecenderungan suka umpan panjang, menembak dari jarak jauh, menekel lawan, dan sering melakukan pelanggaran. WhoScored juga menilai bahwa kedisiplinan adalah sesuatu yang menjadi kekurangan Hjulmand. Ia sering mendapat kartu karena kebiasaannya itu. Namun satu kekurangan ini masih bisa diantisipasi dengan pelatihan yang baik dari Stefano Pioli, sebab Milan akan butuh pemain seperti Hjulmand. Morten Hjulmand sendiri mengawali karir profesional bersama klub Austria Admira Wacker sejak 2018 sampai 2020. Pada tahun 2021 ia bergabung dengan Lecce. Bersama klub Italia tersebut di musim 2022-2023, ia dimainkan 36 kali dengan total 3084 menit dan menyumbang 5 assist. Akan tetapi karena tingkat kedisiplinannya kurang, ia sudah mengantongi 9 kartu kuning dan 1 kartu merah selama memperkuat Lecce musim lalu. Kehadirannya diharapkan dapat melengkapi kebutuhan lini tengah Rossoneri, seperti yang diutarakan oleh analis sepak bola Franco Ordin. Beratnya persaingan dalam pertandingan persahabatan pramusim di Amerika Serikat telah memperlihatkan kekurangan yang nyata dalam posisi gelandang bertahan di kubu Milan. Rade Krunic terpaksa menduduki peran tersebut, namun solusi ini dianggap tak sepenuhnya memadai, sesuai dengan pandangan yang disampaikan oleh Franco Ordin. Menurut tulisan editorialnya di Milan News, analisis terkemuka ini berpendapat bahwa Morten Hjulmand yang tengah dikaitkan dengan Rossoneri adalah pemain yang dibutuhkan untuk mengisi celah di lini tengah tim. Lebih lanjut, kehadirannya juga akan didukung oleh keberadaan rekan sebangsanya Simon Kjaer dalam skuad, yang akan membantu memperlancar proses adaptasi Hjulmand. Walaupun banyak hal tergantung pada potensi transfer Rade Krunic ke Fenerbahce, keraguan tetap mengemuka bahwa Milan masih membutuhkan sosok gelandang bertahan. Langkah pelatih Stefano Pioli untuk menguji Yunus Musa dalam peran tersebut setelah pelatihan kembali dimulai pada hari Minggu adalah langkah yang menarik untuk disimak. Kehadiran Hjulmand bukan hanya sekedar penambahan ke dalam skuad Milan, tetapi juga sebuah langkah strategis untuk menjaga keseimbangan dan kualitas lini tengah. Harapannya,
Dengan taktik dan pengaturan yang tepat, Rossoneri akan mampu mengoptimalkan kontribusi Hjulmand dan mengatasi tantangan di depan mereka menjelang kompetisi yang semakin sengit. Maarten Hjulmand bisa menjadi solusi murah meriah untuk menyeimbangkan lini tengah klub AC Milan. Maarten Hjulmand bisa menjadi solusi murah meriah bagi Rossoneri. Pasalnya pemain Lecce tersebut dibekali kualitas yang dibutuhkan untuk menjadi jenderal lini tengah baru AC Milan. Dari Sempre Milan, Maarten Hjulmand membukukan 35 penampilan bersama Lecce pada musim lalu. Sepanjang penampilannya tersebut, pemain asal Denmark ini menorehkan catatan impresif. Pemain yang didapuk sebagai kapten Lecce ini menorehkan 26 umpan kunci, mengkreasi 3 peluang serta membukukan 4 assist. Namun rupanya bukan itu saja kualitas Maarten Hjulmand. Sebagai pemain yang berasal dari Skandinavia, Maarten Hjulmand adalah seorang Viking sejati yang merupakan pemain dengan kepribadian selalu siap sedia setiap kali dibutuhkan untuk bertarung. Kabar baiknya, Maarten Hjulmand telah secara terbuka mengungkapkan keinginannya untuk hengkang dari Lecce. Jika mendapatkan penawaran yang cocok, ex-pemain Copenhagen tersebut siap cabut. Namun Milan tidak akan sendirian. Maarten Hjulmand sejauh ini telah berhasil menarik minat sederet klub top Eropa, termasuk Borussia Dortmund dan Sporting CP. Dengan harga pasar senilai 20 juta euro, Maarten Hjulmand sejatinya tidak akan terlalu membebani neraca AC Milan. Masalahnya, Rossoneri telah cukup boros mengeluarkan uang pada musim panas ini. Rossoneri tentu memerlukan suntikan dana segar untuk mendatangkan Maarten Hjulmand. Setelah mendatangkan 8 pemain sekaligus pada bursa transfer kali ini, salah satu cara yang bisa dipakai AC Milan adalah dengan menjual Rade Krunic. Alasannya, Stefano Pioli sudah tidak ingin menggunakan jasanya. Rade Krunic saat ini tengah menjadi incaran klub Liga Turki Fenerbahce. AC Milan bisa terus mendesak Fenerbahce untuk segera membungkus sang pemain untuk kemudian bernegosiasi dengan pihak Maarten Hjulmand. Dengan kebutuhan AC Milan untuk posisi gelandang bertahan yang mumpuni, Maarten Hjulmand sejatinya bisa menjadi solusi yang murah meriah. Apalagi jika mereka berhasil menjual Rade Krunic. Fans AC Milan sendiri tak semuanya puas dengan transfer yang dilakukan Rossoneri sepanjang musim panas ini. Mereka bahkan menilai kedatangan Yunus Musa akan mendatangkan banyak masalah. Laporan terakhir menyebut jika Yunus Musa direkrut untuk mengisi posisi nomor 6 alias gelandang bertahan. Hal inilah yang memicu reaksi penolakan dari fans Rossoneri. Yunus Musa dinilai bukan sosok yang tepat untuk menjadi pemain nomor 6 di AC Milan. Statistik membuktikan selama di Valencia, ia hanya 1 kali bermain dengan peran defensif. Sementara AC Milan sendiri disesaki dengan pemain berkarakter menyerang yang didatangkan pada bursa transfer musim panas ini.